Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik dua anak muda untuk mengisi jabatan penting di kepengurusan partai. Keduanya adalah Michael Victor Sianipar, mantan kader PSI, dan Najmi Mumtazar Rabani, mantan sekretaris DPW P3 DKI Jakarta, yang juga putra Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi. Michael Sianipar dilantik sebagai Ketua Harian DPP Pemuda Perindo dan Najmi Mumtazar sebagai Ketua Harian DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Kami berdua sepakat bahwa ini bukan soal kiri kanan, kita harus bersatu. Dan partai yang memberikan persatuan itu, partai yang di tengah bisa mempersatukan keduanya adalah Partai Perindo. Mari kita isi ruang-ruang politik itu dengan semangat, karena kalau bukan kita yang punya semangat baik, siapa lagi yang mau mewarnai dunia politik kita, apalagi di DKI Jakarta. Dua tokoh muda ini akan menjadi magnet bagi generasi muda untuk terjun ke dunia politik dan memilih Partai Perindo sebagai pilihan. Tidak hanya membangun partai, tapi harus ada posisi legislatif atau eksekutif. Ya, anak-anak muda ke depan ini harus kita berdayakan. 60% hampir ya daripada masyarakat pemilih nanti itu di bawah 40 tahun. Jadi secara realistis, secara logis memang harus memberdayakan generasi muda. Bergabungnya anak muda ke Partai Perindo juga akan menambah kekuatan partai dalam meraih kemenangan dalam pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Arlis Tahadi. Pemirsa, Timnas Indonesia U22 memetik 3 poin usai mengalahkan Timnas Filipina U22 di ajang SEA Games 2023. Meski menang telak 3 gol tanpa balas, namun permainan anak asuh Indra Safri masih belum meyakinkan. Laga pertama sepak bola SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 menghadapi Timnas U22 Filipina di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Permainan skuad asuhan Indra Safri tidak berkembang pada babak pertama. Beruntung Timnas Indonesia U22 berhasil mencuri gol jelang turun minum. Melalui sepakan keras Marcelino meneruskan umpan dari Rio Fahmi. Di babak kedua, Timnas Indonesia U22 memiliki kesempatan menggadaikan keunggulan. Wasit menunjuk titik putih usai witan dilanggar, namun penalti yang dieksekusi Rizky Ridho gagal. Gol tambahan baru tercipta jelang laga berakhir. Irfan Jauhari mencetak gol pada menit ke-89. Dan Fajar Fatur Rahman menambah gol 2 menit berselang. Di laga berikutnya, Timnas Indonesia U22 akan melawan Myanmar pada tanggal 4 Mei 2023 di stadion yang sama. Pemirsa, keberhasilan Timnas Indonesia U22 mengalahkan Filipina membuat bangga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang tengah ada di Manila, Filipina untuk menghadiri undian FIBA Basketball World Cup 2023. Erick meminta tim tetap berusaha yang terbaik untuk Merah Putih. Manila, saya bangga. Tim SEA Games sepak bola kita hari ini menang 3-0 dengan tim Filipina. Ayo, jaga semangat, fokus, jaga mental, buat yang terbaik buat Merah Putih. Sekali lagi selamat. Ya, dari olahraga kita ke makanan-makanan ya, karena lapar habis olahraga. Lapar habis olahraga butuh asupan gizi nih Breni. Nah, pemirsa nih buat Anda pecinta konsep kuliner all you can eat nih, mungkin bisa mencoba makanan perpaduan hidangan laut dan daging yang lezat tersaji dalam satu piring. Iya, ini namanya Botani Surf and Turf, dan seperti apa sih ini enaknya kelezatan daging sapi dan juga ikan dalam satu piring. Langsung air liurnya berkumpul nih. Seperti apa ya pemirsa? Salah satu tips makan enak dengan konsep all you can eat adalah memilih tempat dengan beragam cakupan menu. Seperti di Holiday Inn Kemayoran, Jakarta, yang menawarkan konsep kuliner dengan memadukan 2 jenis hidangan, yakni fish and beef dengan konsep Botany Surf and Turf Flavoresia. Surf and Turf merupakan kombinasi makanan laut dan daging sapi yang disajikan dalam satu piring. Beragam menu lezat dan tentunya menggugah selera siap untuk Anda santap.
Di Botani restoran ini terdapat 2 pilihan menu all you can eat, yakni reguler dan premium. Terdapat 4 sajian premium, diantaranya US Angus Black Tenderloin Steak, Lamb Rack Steak, Sea Bass Fish Steak, serta King Prawn Steak yang diolah langsung oleh chef profesional Botani restoran. Khusus menu premium, Anda bisa memesan menu favorit berulang kali sepuasnya. Surf and Turf merupakan penggabungan kombinasi antara aneka hidangan laut dan aneka beef. Menu kita buffet prasmanan menyajikan menu-menu dari appetizer, sup, salad, pasta dan pizza, kemudian ini sudah termasuk dengan dessert dan aneka ice cream. Menu-menu premium juga yang kita sajikan, itu sudah termasuk US Black Angus Tenderloin Steak, ada Lamb Rack Steak, Sea Bass Steak, dan kemudian ada King Prawn Steak. Cukup dengan membayar Rp298.000 saja per orang untuk all you can eat reguler dan Rp478.000 per orang untuk menu premium, Anda sudah bisa menikmati sajian lezat dan menggugah selera. Tak hanya itu, Botani Restoran Holiday Inn Kemayoran Jakarta juga menggelar promo khusus di bulan Mei ini, yakni buy 3 get 4 serta promo 20% untuk member IHG One Reward. Nah, buat Anda yang ingin menikmati makan malam berbeda di akhir pekan, Botani Surf and Turf hadir setiap Jumat dan Sabtu saat saya makan malam di Botani Restoran Holiday Inn Kemayoran Jakarta. Dari Jakarta, Egar Bagus, iJus melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Pilanus Walker kembali berulah. Ya, kali ini mereka membakar rumah warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pasca pembakaran, aparat gabungan TNI Polri bersiaga mengantisipasi kelompok kriminal bersenjata itu masuk ke kota Ilaga. Sejumlah rumah warga di Kampung Kagu, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya musnah terbakar. Kebakaran ini terjadi setelah kelompok kriminal bersenjata berulah dan membakar rumah-rumah warga hingga rata dengan tanah. Aksi teror menyasar warga sipil ini dilakukan pada Jumat sore. 5 rumah warga semi permanen tidak bisa diselamatkan. Para pelaku dengan leluasa membakar rumah warga pendatang karena rumah-rumah ini sudah ditinggal penghuninya sejak Maret lalu. Usai menebar teror, para pelaku langsung melarikan diri ke hutan. Petugas baru bisa memadamkan api 2 jam kemudian. Pelaku pembakaran diduga kuat kelompok kriminal bersenjata pimpinan Pilanus Walker yang selama ini beraksi di Distrik Ilaga. Sementara itu, pasca pembakaran, aparat gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah titik mengantisipasi kelompok bersenjata masuk ke kota Ilaga. Melarikan diri setelah mengadakan pembakaran. Namun demikian, sore tadi jam 5 sudah bisa diatasi sehingga masyarakat bisa kembali berkehidupan normal. Tidak ada korban jiwa. Tidak ada korban jiwa, 5 unit rumah yang terbakar dan sekarang sudah mulai kondusif, masyarakat bisa kembali beraktivitas. AKBP Ahirudin yang merupakan ayah Aditya Hasibuan menjadi sorotan lantaran memiliki harta berlimpah. PPHTK menduga adanya indikasi pencucian uang yang dilakukan oleh Ahirudin. Harta kekayaan mantan Kabak Bin Opsnal di Ditnarkoba Polda Sumatera Utara, AKBP Ahirudin Hasibuan, kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya harta yang terdaftar dalam LHKPN hanya Rp467 juta dengan rincian tanah seluas 566 meter persegi senilai Rp46.330.000, mobil seharga Rp370 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp51.218.644. Hal ini bertolak belakang dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK mengungkap adanya indikasi pencucian uang yang dilakukan oleh Ahirudin. Nominal uang yang berada di rekening milik AKBP Ahirudin dan anaknya pun mencapai miliaran rupiah. Kini PPATK telah memblokir rekening tersebut. Tidak hanya itu, ayah dari Aditya Hasibuan ini diduga terlibat penimbunan solar. Hal ini terungkap dari penggeledahan gudang solar miliknya yang dilakukan pada Kamis 27 April lalu. Dari lokasi polisi menemukan sejumlah tangki berukuran besar dan mobil box yang sudah dimodifikasi. Tangki-tangki ini dapat menampung ribuan liter BBM. Dalam tangki tersebut
terdapat solar yang dipertanyakan sumbernya. Kan baru ngeliat tangki yang itu aja tuh, yang di sebelah sini kan. Ada lambang Bang ya? Ya kalau lambang itu kan bisa di mana aja gitu ya di ini. Tapi kan yang jelas itu bukan dari Pertamina. Komisi Pemberantasan Korupsi pun telah membentuk tim untuk mengumpulkan data dari perbankan dan Badan Pertahanan Nasional terkait harta AKBP Akhirudin. KPK pun berencana akan segera memeriksa Akhirudin. Kini, Akhirudin masih ditahan Polda Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi terus mendalami kasus penganiayaan yang melibatkan anak AKBP Akhirudin Aditya Hasibuan. Polisi memeriksa seorang perempuan yang diduga menjadi pemicu penganiayaan tersebut. Dengan didampingi kuasa hukum, seorang selebgram bernama Vira bersama beberapa temannya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Kehadiran mereka di Mapolda Sumut untuk memberikan keterangan terkait peristiwa penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral. Kuasa hukum korban, Irwansyah Putra Nasution, pemeriksaan rekan Ken Admiral ini merupakan kali pertama. Sebab menurut Irwansyah, Vira bersama Ken Admiral di dalam mobil saat kejadian awal penganiayaan di Jalan Ring Road, Kota Medan, Sumatera Utara. Mereka juga mengetahui, pastinya kebutuhan dari mereka ini terkait dengan informasi penodongan senjata api. Di situ aja. Artinya mereka hadir ada di situ Bang pas kejadian itu? Beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga Bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Selain memeriksa rekan Ken Admiral, polisi juga terus mendalami kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi. Ya, sekali lagi fokus untuk menuntaskan proses terkait dengan tindak pidana awal yang terjadi, di mana kita sudah menetapkan tersangka, saudara A, kemudian kita juga sudah menahan. Semua yang dari peristiwa itu sudah dilakukan pemeriksaan. Selain itu, Kompolnas juga mendorong penyidik Polda Sumatera Utara segera menuntaskan kasus penganiayaan tersebut agar ada kepastian hukum. Kasusnya segera ditangani. Kemarin langkah cepat itu patut kita apresiasi. Penetapan tersangka yang sudah dilakukan, hanya tinggal bagaimana posisi orang tua tersangka tersebut, bagaimana prosesnya baik secara etik maupun pidana. Tentu ini perlu Kompolnas memberikan saran sekaligus mendorong agar cepat Sebelumnya polisi telah menetapkan Aditya Hasibuan sebagai tersangka penganiayaan. Tak hanya itu, imbas penganiayaan ini, ayah pelaku yang merupakan anggota kepolisian berpangkat AKBP juga ikut diperiksa termasuk harta kekayaan yang dimiliki. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, beredar rekaman CCTV detik-detik wanita yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu yang jenazahnya ditemukan membusuk. Dan perempuan tersebut tewas usai melangkah di pintu lift yang salah. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe dan mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Arlista Hadi. Dan saya Brema Natendaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Beginilah rekaman video CCTV yang memperlihatkan situasi tewasnya seorang wanita Malang bernama Aisyah Sinta Hasibuan yang terjatuh di lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara dan jenazahnya ditemukan Sabtu kemarin. Korban saat itu memasuki lift sambil melihat handphone, kebingungan menunggu pintu lift terbuka. Ia tak sadar pintu lift yang terbuka adalah pintu di belakangnya. Terlalu fokus dan panik saat pintu lift di hadapannya tak kunjung terbuka. Korban mencoba menelpon meminta bantuan dan mencoba membuka paksa pintu lift di depannya. Korban masih tidak menyadari pintu lift di belakangnya sempat terbuka. Langsung melangkah keluar lift begitu lift di depan terbuka secara paksa. Akibatnya, korban langsung terjatuh dan tewas. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengungkapkan saat ini tengah melakukan pendalaman peristiwa
melalui tayangan CCTV tersebut. Pada saat sudah sampai dia pada lantai yang dia tuju, dia berdiri pada pintu yang ternyata yang buka di belakang gitu. Dia panik, itu kita lihat ya di CCTV ya. Dia panik, dia tekan paksa, dia panik, kemudian dipaksa buka, terus dia melangkah terjatuh ke bawah.